Halo Ibu Atik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Hikmah. Atik dan Ibu Hikmah. Siap, Dan Bu. satu lagi siapa ya? Dua lagi. Bu Juli, Bu. Bu Julia dan Ibu Dewi. Ibu Dewi udah masuk juga nih. Silahkan ya. Nih, Ibu Julia belum. Ibu Julia. Oke, siap. Menunggu Bu Julia ya. Nah, ini ada di yang bor ini adalah Ibu Eis, Bu Mafa, Ibu Sri. Ya, silakan. Bu Sri ya, silakan berdiskusi dipimpin sampai ke mana? Sampai ke bertugasnya. Siapa sebagai moderator, presenter ya. Ya, kemudian silakan menyampaikan dulu aset-asetnya masing-masing. Aset yang ada keunggulannya di daerah saya yang bisa mendukung sekolah saya, baik itu agama Pak Ustadznya atau ininya bisa diminta nih sebagai aset nih kalau ada maulid atau umpamanya yang non muslim. Nah, karena kita ini butuh juga dia diakomodir kan yang non agama juga non muslim juga. Jadi nanti bisa mengundang tokoh masyarakat atau sebagai yang agama gitu ya. Siap ya sayang ya. Ya silahkan berdiskusi mulai dari bor 3 yang ada di main room, kemudian bor 1 dan bor 2. Bor 1 ada, bor 2 ada, dan main room gitu kan ya. Main room adalah bor 3 atau kelompok 3. Oke, silakan ya. Ini Bu Julia. Ini kelompok 2 ya, Bu Julia, Bu. Iya. Iya, kelompok 2, Bu. Ya, biasanya yang orang itu kelompok 1. Baik, izin Ibu, mau di-mute ya, soalnya terpantul ke kelompok lain ya. Silakan, terima kasih. Ya. Halo guys, teman-teman, gimana? Ayo, kita mulai diskusi. Hai, Bu Hikmah. Iya. Ini aku di kelompok ini kan, Ibu? Iya, Bu. Kamu kelompok 4 Jupe sama Bu Nila sama Bu Alin. Oh, salah ya? Ayo lanjut. Tadi aku ke toilet, jadi gimana poinnya? Jadi kita menentukan itu ya, apa ya, aset modal ya? Ya. Aset yang ada di daerah kita apa di Tangerang? Di daerah kita kan? Di daerah kita. Tangerang? Daerah kita aja, di Pondok beda tuh. Terutama itu kali sekolah aja kali kita ambil modalnya di sekolah siapa perwakilan gitu. Kayaknya kayak itu tuh banyak modal aset manusianya itu Bu Jupe tuh di SMA itu banyak guru-gurunya kan banyak bagiannya tuh ada tata boga ada segala macem. Kalau SD nggak ada tata boga. Ada SD kan cuma guru olahraga sama guru bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya dong nggak ada. Ayo, gimana? Ya, ayo. Dimulai dari siapa, Bu Hikmah? Ya udah disebutin aja kayak gini loh. Kayak misalnya aset. Contoh dulu, Bu Hikmah dulu. Contoh Bu Hikmah dulu deh, Bu Hikmah. Iya, oke, siap. Bisa bener melemparnya. Butuh bimbingan. Ya, kayak gini loh. Kayak misalnya kita bikin format aset terus sama uraian. Nah, modal manusianya uraiannya kayak guru, murid, pendik, wali murid kayak gitu. Ya kan? Berarti kan sama. Semuanya ada kan? Sama. Ya, itu umum ya. Nah, terus apalagi nih? Di sini kayak guru kualifikasinya apa aja? S1, S2 kayak gitu. Makanya mewakili aja, kita itu ngebahas ngangkat di sekolah siapa. Jadi kan di situ isinya ya sekolah dia gitu, sumber daya di sekolah dia. Jupe
Jupe udah notulen Jupe biasa. Jupe mah kan cakep bikin kanvanya. Gimana Jupe? Iya, jadi gimana? Tapi kelompok kita lengkap loh dari TK sampai SMA. Iya dong, emang gitu ada hikmahnya. Selalu ada hikmahnya. Selalu. Jadi terus ini kayak ada hubungannya kita di kegiatan P5 nggak sih? Ya Maksudnya kan? kan Kayak ini kemarin cuma menyebutkan sumber daya yang ada di sekolah di kita juga. sekolah gitu ya. Iya, yang bisa kita manfaatkan kan, kayak apa tuh namanya aset atau modalnya. Ya mungkin kalau maksud Jupe itu yang ke kegiatan P5-nya mungkin aset orang tuanya Iya. Ya, dilibatkan bisa. ke kegiatan Kayak P5. di lingkungan di luar gitu. Misalkan kita tentang warisan budaya Benteng. Nah, kita Nah, bisa berarti memanfaatkan aset yang ada di luar gitu kan, kayak tempe Taruna, Bontek Bio, kayak apalagi tuh di Pasar Baru, di Pasar Lama, berarti kita angkat bukan Masjid Pintu dari Seribu, sumber Kali daya Pasir. sumber dayanya bukan sekolah ya. Berarti kita di daerah atau kota ya. Atau kalau enggak gini deh, mendingan sebutin aja di sekolah masing-masing asetnya apa. Nanti kalau yang begitu ada yang persamaan berarti sama nih antara misalnya antara sekolah saya, sekolah Bu Jupe, dan Bu Hikmah sama Bu Ati, kali gitu ya. Kalau yang beda, nah itu nanti bisa di garis bawah itu yang bedanya apa. Tentunya pasti ada perbedaan dong antara TK, SD, SMP, SMA gitu kan. Ya, oke. Kan di Atau sini gini, di setiap kelompok membuat identifikasi aset atau modal apa yang dimiliki oleh daerahnya dan menuliskan apa atau bagaimana pemanfaatannya. ya. Itu membuat Kayak gini. identifikasi aset. Kayak gini, misalnya aset ini kan udah 7 ya. Ya. Ya, di situ yang satu siapa atau misalnya aset modal sosialnya itu siapa. Jadi kita apa sih jadi satukan gitu. Iya. Kan kita berempat. Betul. Nah, Bu Hikmah, Bu Ati, Bu Dewi, Bu Julia, kan di daerah di Tangerang Iya. Tangerang. Tadi seperti tadi ada aset kampung berkelima. Lingkungan. Nah, Iya. di daerah saya gimana Iya. bisa dimanfaatkan untuk sekolah di Bapak dan Ibu. Ya, betul. Aset. Kemudian lagi juga Pintu Cipondo, Seribu. Bu. Cipondo ada rawa Cipondo. Ajak murid-murid ini apa namanya? Mengenal daerah ke situ sehingga tahu itu Iya. dimanfaatkan menjadi budaya yang tidak punah gitu Iya. kan. Kemarin saya kebetulan P5 di situ. Ada kelenteng apa tuh ya di Kota Tangerang ya? Bontek Bio, ada Benteng Heritage. Jadi itu kan aset. Anak-anak mesti tahu sehingga aset tersebut tidak punah daripada pergi ke Eropa melihat ini adalah aset gitu kan. Iya, warisan budaya. Nah, jadi di daerah saya di daerah Tangerang di situ bisa dimanfaatkan di sekolah Bapak dan Ibu. Bu, di daerah saya ada rawa Cipondo, itu ada eceng gondok yang dimanfaatkan untuk membuat tikar. Atau kerajinan. Membuat tikar. Tas, bikin tas. Organik. Nah, jadi bermanfaat kan Bu Hikmah ya? Nah. Oke. Ayo kita mulai dari aset. Aset modal manusia. Ya. Pertama ya. Ya, betul. Pertama aset modal manusia. Jupe, ditulis Jupe. Iya. Aset modal manusia. Aset modal manusia, pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan. Ya. Udah Dari di situ. Manusia diuraikan aja, berarti kan kalau berhubungan dengan sekolah ya berarti tentunya ada kepala sekolah, guru, murid, tendik. Guru, murid, tendik, orang tua. Nah, untuk aset modal manusia kualifikasinya apa? S1, S2, SMA. Terus orang tua ada yang nggak sekolah juga. Bisa itu. Iya. Terus untuk modal sosial, Bu Atik modal sosial, kita gantian. Kolaborasi. Atau Bu Dewi, Bu Atiknya itu kamera.
Bu Dewi, oke. modal sosial, Modal sosial. Modal uraiannya. sosial, uraiannya. Itu Modal hubungan sosial. itu ya, hubungan sosial antar MKKS, MGMP, Dudi, tata tertib sekolah. Ada tuh Bu Atiknya tuh, ayo Bu Atik. Ayo Bu Atik, Bu Atik modal ini sosial. TK biasanya banyak. mungkin hubungan antar kepala sekolah, guru, tendi, komite, seperti itu kali ya. Terus kerjasama, bisa kerjasama sekolah, mungkin dengan kerjasama kalau di PAUD mah kerjasama dengan MKKS. Mas, bisa. Ya. MGMP kali ya, atau KKG gitu ya. PGRI boleh. Pertama kita guru. Iya, Aku PGRI. Ya untuk Kalau kualitas TK kan IGTK, kalau TK IGTK. masukin aja kan kita ini kan disatukan nanti pendapatnya. Ini maaf ya suaranya nggak begitu jelas soalnya hujan. Kalau modal sosial bisa nggak dimasukin, misalnya kan buat ada acara P5, buat ada acara persami, itu kan perlu kepanitiaan ya, Iya. biar lancar gitu. Masuk nggak itu ke modal sosial? Dukungan masyarakat atau lingkungan Iya. sekolah. Ya, itu masuknya ke dukungan masyarakat. Bisa Oh. itu. Bisa ya. Nah, bisa. Orang saya kalau saya dimasukin sama masyarakat itu pasar Sipon, saya memasukin pasar Sipon, Cipondo, Rawa Cipondo. Iya, itu kan hubungan masyarakat kita, masyarakat sekitar. Tapi kalau ngelihat dari kegiatannya di SD Gondrong nih, saya suka ngelihat statusnya Bu Hikmah ya. Emang luar biasa banget. Bu Hikmah tuh kemarin tuh ada kerja sama apa yang kata sponsor minuman gitu ya. Iya dong, kemitraan, banyak kemitraan. Pokoknya Iya. udah. Besok saya mau sembunyiin status saya dari Bu Dewi karena kepo dia. Tapi luar biasa gitu. Aku nggak pernah dilihat statusnya. Nah, nggak penting. Gimana mau melihat status kamu, Bu Jupe, orang saya di Hayden, ya kan? Nah, Diblokir. bukan Hayden lagi diblokir. Tapi kalau Bu Hikmah emang sekolahnya luar biasa, kayak kemarin ada acara Maulid, di situ ada sponsor. Terus pas mau Adiwiyata dilibatkan orang tua murid ya, pada ngapain gitu ya buat Adiwiyata ya. Tapi itu nggak terkendala Bu Hikmah, misalnya apa nanti jadi pungutan liar atau gimana gitu, nggak terkendala gitu ya? Malah terbantu. Kita malah meringankan kita. Misalnya kegiatan 17 Agustus, saya minta hadiahnya ya ke sponsor. Ke sponsor, hadiah 17 Agustus. Iya, dia mempromosikan produknya, dan saya minta di sekolah itu dapat apa. Ibu mintanya apa gitu. Saya mintanya hadiah untuk peserta lomba yang kita akan buat di sekolah. Gitu ya. Iya. Terus kamu ini kan masuk kalau Bu Hikmah tuh kalau di SMP kalau bagian humas keren banget sih emang. Masuk lagi nih sekarang minyak jelantah di sekolah. Cocok. Kemitraan Dinas Lingkungan Hidup. Itu satu dirijen 70.000. Jadi kita hanya mintain ke anak-anak sisa minyak jelantah, terus disumbangin ke sekolah. Itu bayangin satu dirijen 70.000. Itu kita bisa punya 5 dirijen setiap Kamis. Nah itu juga udah merupakan aset ya Bu Hikmah ya. Iya, alhamdulillah. Biar semua kegiatan di sekolah juga berjalan dengan batasan-batasan pembiayaan bisa dilibatkan itu ya. Iya, bisa mendukung dan terbantu itu sekolah untuk kegiatan sekolah. Bu Jupe catat. Terus modal fisik. Nah, modal fisik di sini Ibu Julia kayaknya SMA itu banyak loh. Modal fisik itu kayak ini ya, sarpras ya. Kayak kantin, perpustakaan, UKS. Nah, banyak nih kalau di SMA nih. Iya. Jaringan internet, bangunan kelas, ruang lab, lab komputer, lab IPA. Terus ya mungkin yang mendukung buat kenyamanan ini juga guru, misalnya yang bawa kendaraan ada tempat parkir gitu kan ya. Iya, betul. Terus mungkin ada lahan kosong sebagai pojok baca kayak gitu bisa kali ya. Itu boleh, perpustakaan, pojok baca, terus banyak lah di situ ada taman baca. Kalau kita taman baca mungkin ya.
Oh iya, taman baca ya. Ada. Kalau di sekolahku memang terbatas sama ruang karena kita kan SMA dan SMK. Sekolah aku tuh lagi ngebangun lagi nih di lantai 3, jadi bertahap di depan dulu. Jadi untuk kelas kadang kita masih moving antara jam pergantian SMA dengan SMK gitu. Makanya ruang aula itu kita pakai sementara dulu ruang aula. Ruang Berarti aula enggak, sebagai ruang kelas. berarti jangan Jupe yang diangkat Ya, untuk modal karena fisik. memang kurang kalau ruang jujur kurang kalau di sekolah. Ya udah Bu Dewi untuk modal fisik bisa disebutkan modal Oke, fisik di sekolah Bu yang ada di Dewi. sekolah saya ya. Kalau di Hmm. sekolah saya mungkin karena nggak campur dengan SMA ataupun SD, jadi memang khusus kan kalau negeri mah SMP ya khusus SMP. Ya buat modal fisiknya sarana prasarananya emang sudah lengkap. Di kami juga ada lab komputer juga ada 3, kemudian lab IPA ada, kemudian aula tempat rapat tersendiri, bangunan kelas yang memang sudah banyak ya 27 kelas, kemudian ruang tempat parkir ada, terus ruang hijau juga ada, kantin juga terpisah, musola walaupun walaupun kecil tidak sesuai dengan jumlah siswa kami yang 900 lebih, tapi ada untuk musola. Kebetulan kalaupun untuk sholat berjamaah juga kita diadakannya di lapangan karena memang tidak mencukupi. Tapi rencananya ke depan kita mau buat masjid, tapi mungkin itu akan terrealisasi untuk beberapa tahun ke depan karena memang terkendala ya kalau untuk tempat ibadah kan di negeri nggak boleh menganggarkan tersendiri, tapi harus dengan bantuan orang tua dan pihak-pihak yang dekat dengan sekolah gitu ya. Ngajuin proposal kayak gitu. Kemudian di kami juga toilet juga sudah memadai juga, dengan kemarin juga kan habis lomba sekolah sehat, itu rasio jumlah toilet sama jumlah siswanya juga sudah sangat sesuai karena memang di setiap gedung itu ada 6 toilet siswa-siswi. Kemudian apalagi ya, ruang hijaunya tadi juga sudah memadai, ada greenhouse juga. Jadi memang untuk modal fisik di sekolah saya SMP 31 memang sudah memadai, cuman memang perlu adanya pemeliharaan, perlu adanya ya itu sih yang lebih sulit sih, pemeliharaannya terhadap sarana prasarana atau fisik yang ada di sekolah SMP 31. Kalau di SMP 31 itu Bapak Ibu udah ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu udah lengkap gitu, tinggal Iya, Masya Allah lengkap. Berarti pemeliharaan dan mempertahankan ya udah bagus. Betul, menjaganya. Iya, menjaga, benar-benar. Itu yang lebih ditekankan. Ini udah lengkap banget ini. Maksudnya kalau udah masuk sekolah sehat itu biasanya udah kriteria sekolah yang udah bagus, maksudnya udah lengkap fasilitasnya. Nah, lanjut untuk modal lingkungan alam. Itu udara segar. Alam ya. Itu udara segar itu kayak ada pohon mangga, pohon kelengkeng, pohon rambutan. Ini kayaknya lebih cocok di Gondrong deh. Kalau di SMP 31 pohon jambu. Soalnya kalau di SMP 31 nggak cocok ibu-ibu, soalnya di sini ada pabrik. Pohon jambu saya tebang pohon jambu. Banyak yang request jambunya. Jadi saya ini. Kalau di Gondrong kan masih pohon nangka. Ya. Ada ya, masih ada ya. Masih ada pohon nangka itu, aduh, dia itu nggak musiman pohon nangka, selalu berbuah. Terus lapangan yang luas, mau guling-guling juga bisa. Terus taman sekolah, greenhouse, apalagi kebun sekolah udah digusur sama kantin karena nggak menghasilkan uang. Kalau kantin menghasilkan uang, jadi saya bangun kantin. Berarti kurang dong itu ruang hijaunya. Jangan dipakai makanya. Iya. Kayak Bu Julia mungkin kalau untuk modal lingkungan alam bisa mendukung sekolah Bu Julia. Adanya apa ya? Kebun nggak ada kebun kan kita dijual ya kebunnya. Iya. Sebenarnya kalau di saya sih ada sih kebun, cuman nggak cocok aja karena memang kami dekat dengan pabrik. Lahan produksi sawah nggak ada.
Kurang sih ini mah, taman juga nggak ada sih, Bu. Udah kayak gitu aja angkat sekolah saya kayak udara segar. Ya udah Ya kan? digondrong aja. Ya, yang menghasilkan kan ada pohon mangga, ada pohon kelengkeng, ada pohon rambutan. Masih dekat dengan sawah nggak Bu Hikmah? Masih. Oh, masih Belakangnya ada ya? itu pemakaman. Oh Ya, ya, jadi luas. TPU. Ya, TPU ya. blok kuburan. Mau daftar nggak? Jauh amat di Udah sana. daftar aku di tempat lain. Kapan itu ditempatinnya, JP? Terus ada kayak ini nggak, ada ternak ikan kayak gitu, kolam apa? Oh iya, itu budidaya namanya. Kalau Ah, di Adiwiyata budidaya ada iya. ikan mas, tapi 3 hari sekali hilang ikan masnya, diambilin sama warga. Digoreng Kok ya. Iya. hilang? Ya, itu kan kadang kalau pulang sekolah jam 5 itu udah sepi, jadi masuk mungkin warga pada numpang main bola atau Emang apa. nggak ada keamanannya Bu Hikmah? Ya udah Tidak ada besok aku bawa keamanan di sini. saringan. Ya, malah nambah lagi. Kayak budidaya itu juga tikus. Jadi tanpa dipiara tikus banyak di situ. Allahu Akbar. Ya. Enggak, Itu dia itu sendiri. mah bukan budidaya, berarti tamu tadi undang. Ya mungkin di Bu Ati kali ada itu modal lingkungan alamnya. Gimana TK? Ada apa aja di TK? TK mah karena di komplek jadi nggak ada alam. Di Ya, komplek. aku juga di komplek masuk ke gang. Ya udahlah, di sekolah Bu Hikmah aja sih ini yang lebih mendukung ya. Nggak ada, Kebun masih ada, sawah masih ada, halaman juga nggak ada. Halamannya cuma kecil. Terus kita kadang berbarisnya aja di jalan raya. Oh, Parah banget kan? Dan rencana Bu Camat mau beli tanah samping, tapi belum terrealisasi. Amin, semoga cepat kebeli ya, Bu. Maaf ya, ini hujannya deras banget di sini, jadi nggak begitu jelas. Masya Allah, Di sini hujan. panas banget. Ini panas banget Bu Atik. Di sini gerimis. Terus untuk modal finansial, ayo finansial. Ayo ada dana bos, ada dana kantin, ada dana itu dan sos, uang amal, ada uang amal, terus ada uang kas. Uang kas. Ini mah kayaknya rata-rata ada di setiap sekolah ya. Bos pusat, sih. bos daerah, Betul. ada koperasi sekolah, ada atau unit sekolah, kantin sekolah, ada produk siswa. Ada uang amal ya. Ya, Iya. uang amal dan sos. Sodako. Ada uang kas. Uang kas ya. Ada. Betul. Dana bos di TK. Berarti ini kalau di setiap sekolah sama ya? Sama. Ada koperasi kan? Koperasi ya ada. Next, modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya. Uraiannya. Modal agama dan budaya. Uraiannya. Sholat zuhur berjamaah. Sholat duha. Perayaan PTM. Perayaan hari besar keagamaan. Tuh Isra Mi'raj, Maulid Nabi. Ya, Jumat berkah. Nggak ada, saya nggak ada Jumat berkah. Ada. Terus ada ini kalau ekskul kayak gitu bisa dijadikan budaya nggak sih? Misalnya ekskul kan kayak di Tangerang ini nggak, kayak di Tangerang kan lebih ke apa sih namanya ya, silat kali ya ekskulnya ya. Silat. Oh, di budayanya. Di budayanya, kalau agamanya ya tadi. Di budayanya ekskul, adanya ekskul pencak silat di sekolah itu kan bisa kan? Iya, ada silat, ada taekwondo. Nah, taekwondo Tangerang emang? Lebih ke silat sih. Kalau Banten mah. Kalau Banten, Tangerang lebih ke pencak silat ya? Silat, iya. Silat. Jadi tadi modal agamanya, pembiasaan ya? Pembiasaan ya. Sholat duha. Sholat zuhur berjamaah. Ngaji ya, Tangerang mengaji. Kalau untuk modal budayanya tadi apa? Perayaan Maulid Nabi. Bisa ya, perayaan Isra Mi'raj. Perayaan Maulid sama Isra Mi'raj masuknya ke agamaan kan? Modal agama. Iya. Oh, iya.
Budaya, upacara bendera kan budaya setiap Senin. Itu kayak Jumat Berkah, itu kan budaya berbagi untuk Iya, menumbuhkan empati kan? iya betul. Ya habis bangun tidur jadi agak-agak jreng. Kalau nggak tidur saya bete uring-uringan, makanya saya banget tadi ngomong. Bu Hikmah keren banget dipaparkan semua tuh dari Itu lagi pinter. Kalau lagi nggak pinter saya nggak mau ngomong. Saya aja masih buka modul ini. Bu Hikmah udah. Jadi malam Jumat saya itu semalam belajar jam 1. Nah, Masya Allah. saya ringkas ya kan. Saya udah paham, udah mau lulus udah paham. Jadi pas lulus nggak paham lagi. Jangan dong, makin paham. Amin. Amin. Terus apa lagi? Udah kan? Ada lagi dong. Apa? Modal politik belum ya? Iya, Belum. modal politik belum. Harusnya modal politik dulu. Modal politik. OSIS tuh, OSIS, tracker. Tadi Modal politik itu kayak gini loh uraiannya, kerjasama dengan layanan kesehatan, tuh puskesmas. Iya betul. Puskesmas, kepolisian, kepolisian, polsek, lembaga pemerintahan atau tuh DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Nah, iya DLH bisa ya. Kayak aku barusan dari Dinas Perhubungan naik bis Jawara. Oh iya bisa yang habis jalan-jalan ya ke Jawara. Dalam kegiatan apa Bu Atik? Jalan-jalan naik bis Jawara. Iya, kegiatannya fokusnya apa Bu Atik? gratis ya Bu ya? Kenapa Ibu nggak jelas soalnya hujan? Kegiatannya itu tadi naik Jawara fokusnya untuk kegiatan apa? Oh, kegiatannya kita mengenal bis, kemudian kita turun di Taman Potret. Gitu. Mengenal wisata yang ada di Kota Tangerang, Bu Dewi. Oke. Hutan kota kita makan di situ. Habis itu makan apa? Gak penting juga. Menjelaskan masjid Al-Azhar. Kemudian pulang. Itu aja. Ke Taman Pahlawan nggak Bu Atik? Ke Taman Pahlawan hanya lewat saja, tapi tidak berhenti. Ke Taman Gajah? Tadi Taman Gajah juga tidak berhenti, cuma memperkenalkan saja. Jadi turunnya itu cuma Taman Potret, sama hutan kota saja, sama depan Al-Azhar. Berarti 3 tujuan aja ya? Kalau saya kemarin 5 tujuan. Ya, seharusnya 4 tujuan, tempat pemberhentian. Tapi kita tadi cuma diperbolehkan berhenti cuma 3 karena kan kepepet sholat Jumat. Jadi kita mau sholat Jumat, jadi kita berhenti di Al-Azhar. Iya. Oke. Ya, untuk modal politik, modal agama dan budaya udah. Sekarang tugas. Biasa seperti biasa. Penyaji materi itu Bu Dewi, biasa penyaji materi handal. Untuk pembuat slide Canva itu Ibu Julia Pratiwi, luar biasa itu. Pokoknya terkesima saya kalau sama penampilan Ibu Julia. Moderator Bu Hikmah. Memang nggak bosen, saya terus moderatornya. Biarin biar terisi kelompoknya. Bu Atik kan udah master. Kalau Bu Atik udah master yang menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yes, bisa. Ya, masuk bisa ya. Di luar kepala semua Bu Atik tuh. Enggak, kalau moderator dikesayahin itu nanti kelompoknya jadi rik-rik. Kalau itu kalau Bu Hikmah yang moderator itu isinya jadi santai ya, karena diselipkan candaan dia mah keren. Oke. Iya betul, setuju aku, Bu Hikmah setuju. Baiklah kalau gitu ditutup aja. Nanti pembuat Canva materi-materinya yang dibutuhkan bisa Japri, Bu Jupi, Bu Julia. Itu kan tadi yang 7 modal sama pemanfaatan kan ya? Ya, 7 aset. 7 aset. Cuma itu doang.
Emang kan kita Ya fokusnya goal kayaknya itu pertama aja itu sih kan. tugasnya. Memang pemaparan cuma itu aja. Pemaparannya cuma itu aja. Modal aset yang kita punya di apa sih di daerah kita atau di sekolah kita. Udah nanti kalau misalnya butuh bahannya nanti bisa japri ke Bu Dewi, Bu Atik, bisa. Oke. Jadi tadi ya Diulangi Bu Oke, Jupe, diulangi Bu Jupe, diulangi. kan tadi ada 7 modal aset sekolah, ada modal manusia, sosial, politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan atau alam, dan modal finansial. Tadi yang fisik itu kayak di sekolah, yang di apa namanya aset modal manusia itu kayak ada guru, murid, tendik, ada orang tua siswa, ya kan? Ya. Terus yang modal sosial itu contohnya kayak bekerja sama dengan MKKS, MGMP atau KKG, atau kalau di SMK kan ada DUDI, dunia usaha dan dunia industri, terus ada tatip, ada tata tertib, sama dukungan masyarakat atau lingkungan sekolah, itu yang sosial. Terus tadi modal fisik. Modal fisik itu tadi ada Berbagai sarana. ruang kepsek, wakasek, guru, kelas, BK, ruang praktek, lapangan olahraga, musola, perpus, lab, toilet, tempat parkir, sampai ke kantin sekolah. Terus ada modal lingkungan alam. Lingkungan alam itu seperti ada tadi yang Bu Hikmah ya, banyak lingkungan sawah. Iya. Lingkungan sawah. Lingkungan alam ya, banyak alamnya. Kemudian ada taman sekolahnya, ada kebun sekolahnya, beraneka macam buah-buahan. Nah, itu modal alam. Terus ada modal finansial. Modal finansial itu tadi ada Duit dana dari bos, bos, duit kantin, ya, duit amal. bos pusat, bos daerah, ada koperasi, ada kantin, ada unit produksi. Nah, itu modal finansial. Terus modal agamanya tadi ada sholat berjamaah, ada Tangerang mengaji, ada Maulid Nabi. Budayanya itu ada upacara bendera, ada Jumat berkah gitu ya Bu ya. Ada kerja bakti mungkin. Itu kan? Oke. Terus kan selain itu ada pemanfaatan kan ya Bu ya? Itu budaya politiknya udah belum? Budaya politik belum disebutin. Ya, budaya politik tuh tadi kayak OSIS, ada trackers tadi, ada bekerja sama dengan puskesmas, atau ada kerjasama dengan kepolisian. Kepolisian, Dinas Lingkungan Hidup, DLH. Ya, DLH, betul. Itu ya, DLH. Terus habis itu kita ke pemanfaatan kan dari setiap modal atau aset nih. Ya kan? Kita sampai ke situ kan? Ya, coba lihat dulu. Tugasnya. Lihat dulu tugasnya. Tugasnya nih aku bacakan. Tugasnya tadi setiap kelompok membuat identifikasi aset atau modal apa yang dimiliki, kan udah tadi tuh 7 aset, dan menuliskan apa atau bagaimana pemanfaatannya. Jadi di setiap aset ini kita tuliskan pemanfaatannya. Misalkan di sini contohnya dari modal manusianya dulu. Mana modal manusia? Contohnya di sini ada kepala sekolah. Kepala sekolah, guru, murid, tendik. Ya, misalkan tadi apa dibedakan berdasarkan S1, S2 gitu kan? Betul. Nah, berarti pemanfaatannya apa? Memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan dirinya dengan mengikuti pelatihan atau lomba atau lain-lain, atau kuliah lagi ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Gitu ya, Pak. Kan modal manusia tadi selain kepala sekolah ada guru yang sertifikasi juga, ada komite, Ya, ada gurunya udah murid. profesional gitu. Pokoknya seluruh warga sekolah ya kan, aset seluruh warga sekolah. Terus sumber belajar. Terus pemanfaatannya tadi tuh memberi kesempatan kepada guru untuk mengembangkan kompetensinya. Terus sumber belajar, fasilitator, pengelolaan pembelajaran, sampai ke bekerja sama dengan orang tua siswa untuk menumbuhkan karakter baik. Ya, karakter yang baik gitu. Terus mengembangkan bakat murid sampai ke menjaga keamanan dan ketertiban. Nah, ini kan tugasnya dari kayak penjaga sekolah gitu. Cakep, lanjut. Terus ya betul. Betul ya. Betul.
Jawab. Modal sosial kayak Ah. tadi kan ada MKKS, ada MGMP, ada Dudi, ada tata tertib. Nah, di sini pemanfaatannya itu kayak pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan Strategi sekolah. pemanfaatannya, misalnya Ya, PGRI meningkatkan profesional guru dan betul. kesejahteraan guru, betul nggak? Ya, betul. Terus, Terus meningkatkan kinerja komunitas tadi yang di MGMP. Orlas juga bisa tuh paguyuban, ya kan? Ya, bisa. Oh, pemanfaatannya parenting sebagai wadah komunikasi antara sekolah dan orang tua mengenai Betul. program-program sekolah. Ntar kita ulang tahun gak ada yang ngerayain. Betul. Iya, HUT Banten. Kan Gimana diundur sih? HUT Banten. HUT Banten diundur kan Desember. Tuh. Paguyuban kelas sudah terbentuk dapat mendukung kemajuan dan kesuksesan Iya. program sekolah. Besok hari guru siapa yang buatin tumpeng? Betul. Siapa yang bikin Nggak larsen? usah repot, Iya. pesen aja udah. Iya, itu urusan mereka. Kita Bukan tugasnya Jupe. ngajar. Kita ngajar. Ntar ada yang bawain buket gitu Iya, aja. pokoknya Ya. kita merem aja belakang nggak tahu. Kita request kado aja ya. Kita Gak request. usah Nggak usah. request. Udah dipikirin, jangan terlalu murahan jadi guru. Jangan kayak orang Iya. susah juga. Harus agak ini apa sih namanya? Oke, Jaga jangan image, jaga image. Oke, udah ya itu. Lanjut, modal fisik. Strateginya. Modal fisik itu kayak Lagi misalkan pemanfaatannya. mendukung semua kegiatan di sekolah, mulai dari kegiatan belajar, mengajar, ibadah, dan lain-lain. Berarti kan itu dukungan yang harus ada di sekolah kan. Iya, Semua kalau ruangan. sarananya lengkap pasti Iya. semuanya berjalan lancar lah ya. Iya, betul. Jadi pemanfaatannya mendukung semua kegiatan. Menciptakan suasana belajar yang kondusif, aman dan nyaman. Itu Iya. strategi pemanfaatannya. Betul. Sarana beribadah tuh tadi yang mau buat musola tapi kecil, mau buat masjid. Sarana beribadah, kegiatan berbasis IT, lab komputer. Lebih efektif dan efisien. Betul. Menunjang kegiatan literasi dan numerasi terfasilitasi dengan baik. Catat Jupe. Udah, nanti kirimin ya. Oh. Terus modal apa lagi tadi ya? Itu apa? Modal politik. Modal politik ya. Tadi belum memang modal politik. Maaf ibu-ibu, kalau modal fisik bisa juga misalnya alat peraga kayak gitu nggak sih? Iya. Fisik. Enggak, ini mah lebih ke bangunannya, Sarpras, ruangannya. Sarpras. Kayak saya kan kayak ada itu loh sumber air, terus ada kayak ada apa namanya? Ruangan ini mah Ibu, aset ruangan. Iya. Lebih ke ruangan. Ruang kepsek, ruang wakasek, guru, pokoknya sarana prasarananya. Iya, sarprasnya. Lab IPA, lab, toilet, tempat parkir, kantin. Gitu. Jadi pemanfaatannya ya harus didukung ini semua kegiatan mulai dari KBM-nya, kemudian ibadahnya kan tadi itu tempat prakteknya. Oke. Terus modal politik itu kan ada puskesmas. Dari OSIS dulu. Kalau OSIS ini kan sebagai wadah untuk siswa apa ya? Wadah berorganisasi. Ya, betul. Wadah para siswa untuk bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing demi kepentingan sekolah. Tuh, terus kalau tracker tadi pelacakan jejak lulusan atau alumni. Nah, ini kan penting juga nih. Ya, itu. Ya. Terus ada puskesmas ya untuk kesehatan. Kerjasama dengan pihak puskesmas dalam program Dokcil. Penyuluhan kesehatan, penjaringan kesehatan mata, gigi, telinga. Ya, terus campak, imunisasi campak, PT itu. Ya, PT, DPT, DPO apa gitu. DPO apa? Bukan atuh DPO lagi itu kan bukan. Ada juga itu polisi lu DPO. Ngaco. Nah, polisi kerjasama dengan pihak polsek. Penyuluhan. Keamanan, narkoba. Nah, pembinaan bahaya rokok, narkoba. Tawuran. Kemarin saya itu loh program itu loh TPPK. Apa tuh? Kekerasan. Oh iya, sama. Nah, sekolah ramah anak, polisi juga kan? Polisi kecil kan?
Gimana Nah, caranya supaya polisi itu anak tidak takut. iya, ya Ntar ngelihat takut lah polisi di kita. jalan takut. Takut karena saya nggak bawa SIM, asli saya takut sama polisi. Nah, Musuh. ibu nggak bawa SIM gimana? Mendingan aku nggak bisa naik motor nggak punya SIM. Nggak bisa naik motor, nggak punya SIM. Iya, masih mendingan dia Bu Bu, Bu Dewi. Ima bisa naik motor nggak punya SIM. Saya nggak pernah bikin SIM. Saya kalau dikejar Aku saya bilang, ganti baju. Berarti yang paling betul Bu Dewi bisa naik motor punya SIM. bisa. Iya betul. Ya, Tapi pakai betul, helm nggak? Tapi pakai helm nggak? Pakai Lupa, dong. helm ditaruh. Pakai helm, nggak pernah pakai jaket aja. Oke, lanjut. Lanjut. Apalagi? Strategi pemanfaatannya disebutin dulu dong. Iya, pemanfaatan itu. tadi yang OSIS. OSIS kan tadi sebagai wadah Udah ya, untuk organisasi. udah Itu tadi saya kan di samping kelurahan tuh, kerjasama sama kelurahan. Nah, apa itu kan perizinan kegiatan. Oh, Kalau iya, misalnya betul. PPDB kan domisili kelurahan mainnya. Donasi ya, ya. Iya, domisili itu kita izin domisili. Oke. Berarti, Perizinan ya, berarti masalahnya perizinan. Ya, selain puskesmas, Tuh. kepolisian ada kelurahan ya. Iya, DLH bekerjasama dengan DLH untuk sekolah adiwiyata sebagai sekolah percontohan. Iya, betul. Oke, betul. Modal finansial. Modal finansial. BOS, BOP, uang kas, uang dansos, koperasi. Iya, itu mah kegiatan operasional sekolah ya. Iya, koperasi PGRI. Kita kan naruh tuh ya di PGRI yang kita dikasih SHU tuh kalau mau lebaran. Tiap bulan. Iya. Iya. Emang dikasih tiap lebaran ada? Aku ada. Dikasih saya. Sisa hasil usaha dikasih. Tapi bukannya dari sekolah ya itu mah? Enggak, dari PGRI saya dari Korwil. Oh, dari Korwil. Oh, SD mah aktif. PGRI-nya aktif SD mah. Kantin sekolah. Nih, ketua kantin. Sebagai sumber alternatif pendanaan kegiatan sekolah. Ibu mah segala macam ketua pokoknya. Emang nggak pernah dibagiin SHU, Mak. Coba. Emang di Bu Dewi nggak ada? Enggak, kalau di PGRI di SMP enggak ada SHU, cuman iuran per bulan aja. Kita SHU-nya dari koperasi sekolah aja. Iya, sama berarti. Coba kalau lagi ngadain kombel komunitas belajar, makan siangnya itu siapa yang danain kalau nggak di kantin? Ibu ada suaranya duit kantin itu kan ibu nggak pakai. Beli seragam batik, duit kantin. Iya, beda-beda Ibu. Tapi nanti ibu bisa ngomong nggak di situ? Kayaknya itu rahasia sekolah deh. Ya nggak apa-apa, dicuratin di sini nggak masalah. Beda sekolah, beda dapur, beda. Jangan diomongin ya, ntar pada pindah lagi ke Gondrong 2. Nah, justru. Benar-benar jangan rahasia negara itu. Pengen pindah. Enggak, udah penuh. Gondrong udah penuh. Terus modal agama dan budaya, strategi pemanfaatannya apa Jupe? Modal apa tadi? Agama dan budaya. Kayak tadi kan ada sholat zuhur berjamaah. Berarti kan pemanfaatannya menumbuhkan karakter pada murid. Idih, betul. Iya. Kemudian adanya pembiasaan positif nih di lingkungan sekolah. Menumbuhkan jiwa religius. Betul. Kita ngadain itu kayak Isra Mi'raj, Maulid Nabi. Ya tadi itu menumbuhkan karakter, pembiasaan positif, menjaga kelestarian budaya kan tadi itu ditambahin itu Jupe membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Cakep oh iya itu. betul. Masuk. P3 ya. Ya. Udah kan? Apalagi yang kita bahas? Udah. Tadi kayak upacara ya menumbuhkan disiplin lingkungan, pemanfaatannya lingkungan. Apa? Pemanfaatan. Lingkungan. Kebun sawah. Oh, tadi modal alam. Modal lingkungan. Iya, modal lingkungan. Lahan. Strateginya sarana pembelajaran di luar kelas. Iya kan? Kalau di SD kan banyak nih lahan praktek tanaman buah sayur. Iya, kayak greenhouse. Iya, greenhouse itu. Kayak greenhouse itu saya buat kayak praktek membuat kompos. Itu pembibitan. Nah, kalau ibu kan ada lahannya. Jadi sebagai ini juga ya. Jadi sebagai penunjang pembelajaran juga ya. Pembelajaran di luar kelas.
Iya betul. Misalnya daun sirih bentuknya apa gitu. Kan ada itu. Bisa. Terus kayak misalnya apa namanya kebun sekolah. Misalnya daun sirih manfaatnya untuk apa? Kaca beling manfaatnya untuk apa? Gitu. Oh ya, terus Ya. kalau ada materi misalnya apa sih cara beternak atau cara budidaya itu bisa diajak anak tadi kemana Bu? Bisa. Bu itu ke Kolam apa ikan, budidaya ke ya sekarang budidaya ikan tikus. paus. Iya. Hmm, iya. Budidaya ternak. Budidaya. Ternak. Iya kayak misalnya nih anak mimisan, kita langsung nggak bawa ke dokter, tapi kita langsung kasih sirih itu untuk menyumbat. Terus anak Nah, sariawan kita petikin daun saga untuk betul. meredakan. Kayak gitu. Makanya itu adalah apa namanya manfaat dari lahan yang ada di sekolah. Oke. Bisa Terus buat praktek memudahkan ya. memudahkan siswa menggali pengetahuan secara langsung. Iya Betul. betul. Terus Bagaimana tentang apa kesuburan tanah itu kan bisa. sebagai kelancaran proyek P5. Nah, P5 kan Betul. banyak itu. Iya. Kita prakteknya di Kalau luar ada kelas. lahannya, kalau ada lahannya. Kalau Ya. aku kemarin P5 apa ya, ngambilnya warisan budaya benteng tuh di kelas 10. Jadi kita keluar, anak observasi keluar, mengenal warisan budaya yang ada di Tangerang. Kayak ke Masjid Pintu Seribu, Kampung Bekelir, Berarti itu Bu Jupe pemanfaatan lingkungan yang ada di Kota Tangerang. Betul. Daerah maksudnya ya, bukan sekolah ya. Daerah, di lingkungan sekolah kita gitu. Minum dulu ya, ibu-ibu minum dulu kita dari Ngopi tadi. ngopi. Ngopi udah aku habis. mau itu dulu ya, mau ke toilet dulu. Saya sholat asar dulu kali anak ya. Oke. Kelamaan nggak? Enggak, 5 menit. Habis sholat asar tidur di sejadah. Sebentar lagi 15 menit lagi kita. Ya. Oke. 15 menit lagi. Ya. Ya, oke. Jadi itu targetnya kapan selesainya slide-nya atau untuk penyaji materi menguasai materinya. Nah, terus nanti kita atur strategi kita itu dulu. Maksudnya ada tadi yang finansial pemanfaatannya berarti untuk kelancaran seluruh kegiatan ya? Iya. Bisa masuk. Finansial ya. Strategi pemanfaatannya. Strategi pemanfaatannya itu kayak tadi PGRI kan? Bukan ya. Finansial itu yang BOS kayak gitu, yang BOP gitu. Iya ada uang, iya koperasi juga ada ya. Iya, strategi pemanfaatannya udah untuk membantu kesejahteraan guru. Terus banyak ini strategi kayak BOS ya, penggunaan anggaran untuk aktivitas siswa dan pembelajaran. Iya betul. Strategi pembelajarannya catat itu juga belum catat tadi. Terus strategi pembelajaran BOSDA, penyusunan RKAS sesuai dengan kebutuhan dan prioritas. Ya. Udah apa lagi? Koperasi kan tadi SHU udah. Iya. Kantin udah. Berarti itu mau untuk lebih kesejahteraan guru ya kayak gitu ya. Sama itu kegiatan KBM. Oke. Terus Ibu Dewi, kita itu ada gladi resiknya, maksudnya H-1 atau malamnya kita itu harus performan dulu, latihan dulu, kayak gitu. Betul. Jadi kita terlihat menguasai materi dan enggak gerasa kurusu, biar kelihatan profesional dikit gitu jadi orang. Siap, memang selalu tersusun, terencana dengan baik kalau dengan Bu Hikmah itu ya. Saya mau ke toilet. Boleh. Ya udah boleh ke toilet dulu sana sebelum kita nanti menyampaikan apa hasil diskusi kita. Mana Bu Atik? Bu Atik sedang sholat asar sepertinya. Ya udah kita ngobrol lah. Kasihan gak ada yang nungguin. Ntar pingsan gak ada yang bangunin lagi. Udah kayak gitu terus apa ya? Udah kayak gini loh. Kita tapi besok masih rukol lagi ya kayaknya tuh ngelihat di LMS ya. Hah? Rukol apa lagi? Ada rukol sebentar nih ya. Yang saya baca itu nanti ada
Hah? Jadwal kegiatan apa? Oh, ini mah yang mempresentasikan ya hasil. Iya, Rukol 2. Oh, terus ada Itu di lagi hari nggak sih? Senin. Di hari Senin. Jadi durasinya lumayan loh. Sabtu, Minggu kita bisa buat. Terus malam Senin kita gladi resik dulu lah. Maksudnya latihan dulu. Oh iya, malam Senin Takutnya. ya. Oke. Iya, kan Senin. Kita performanya Senin. Kalau Bu Hikmah mah selalu ada gladarsik tahu. Keren Selalu. harus. Dia kan Selalu tersusun siap. Bu Atik, tersusun Keren, rapi keren. kalau Bu Hikmah tuh. Keren banget. Jadi biar percaya dirinya ada tuh kalau saat tampil. Iya, Udah terbiasa di sekolah harus terkoordinasi dengan baik. Jadi nggak suka kalau gerasa kerusuk kelihatannya nggak profesional. Aku habis dari kantin. Ngapain? Pengawas. Apaan Jupe? Bagi Jupe ini kamu mau nggak? Tukeran nih. Masya Allah, nggak berasa kita tinggal satu modul lagi. Kita perasaan kita ada senang, ada sedihnya loh. Bener gak sih? Aku Iya, lebih betul. banyak sedihnya. Aku lebih banyak sedihnya. Udah jangan diceritain sedih pokoknya itu. Jangan diceritain. Karena gini loh, kadang ya tugas kita udah kerja ini, gitu udah upload di kantong tugas. Itu kita malam nggak ngapa-ngapain. Itu kita nanya loh sama diri kita. Saya ngapain lagi ya? Biasanya kan ada yang udah utak-utik sampai bingung kayak gitu. Aku selalu terakhir. Gak apa-apa. Kita ya kan kita berbenturan juga dengan kegiatan-kegiatan yang di sekolah. Jadi diusahakan memang dua-duanya terlampaui dengan baik. Ya. Begini loh Jupe, pendidikan ini itu benar-benar banyak hikmah yang kita dapat. Gitu. Kita jadi terbiasa double job. Betul. Ya nggak Bu Dewi? Betul. Untung ada Ibu Hikmah. Nah, iya. Enggak, ini lagi serius. Ya, jadi dijadiin tisu ya. Kalau nangis udah. ada yang ngusap air mata gitu ya. Lanjutin tadi udah bagus. Terbiasa dengan apa? Double job. Kayak lagi syuting udah bagus. Jadi kita tuh ini ya, kalau disuruh nenek siap gitu ya. Iya. Harus jadi begitu. Gini loh, ada gini loh Bu Dewi, bener nggak sih, sama nggak sih sama saya? Pagi kita dari jam 7 sampai jam 2 kita di sekolah, bener nggak? Terus siang nih jam 2 sampai jam 5 kita kayak gini nih, maksudnya ruang kolaborasi atau kita belajar buka laptop. Malam kita ngerjain tugas. Ada satu malam yang kita nggak ngerjain, saya bingung. Tapi ini masih mending dari kemarin aku PPG sih, 3 bulan tiap hari kita Zoom. Aku subuh Zoom, 4:30 sampai jam 8. Masya Allah. Udah gitu PPG mah itu karena nggak boleh ganggu jam KBM kan. PPG itu lebih semangat Jupe, karena selesai lulus ada yang cair. Kalau ini kan kita bener lelah menjadi lilah. Enggak, tapi insya Allah ini juga ada manfaatnya buat kita. Ilmunya bagus banget. Ilmunya. Makanya pas kita kenal pendidikan guru penggerak, jadi kayak mau diharuskan guru itu harus ngikut ini, karena rugi. Bener nggak sih Bu Dewi? Betul. Iya, pokoknya ikut deh. Walaupun ya banyak yang berpendapat apa manfaatnya sih gitu ya, apa keuntungannya gitu. Karena mereka belum terjun, belum mencemplung. Jadi kita kayak mau ngungkapin tapi nggak bisa, padahal banyak yang kita mau ungkapin. Rasanya tuh kayak pengen ya udah terjun aja dulu, masuk aja dulu, nanti tahu sendiri gitu. Iya, ini loh pendidikan guru penggerak, aduh luar biasa, segudang ilmu. Benar-benar. Terus kita dijadikan apa ya? Dijadikan ini juga. Ini harus bisa jadi apa ya? Harus bisa jadi yang mendobrak gitu, yang bikin gebrakan. Iya. Sekolah itu sih sebagai apa ya? Emang sih kadang itu kayak jadi beban, tapi awalnya banget ya. Awalnya jadi beban, kayak beban banget ini gerak harus gini, tapi
seiring berjalannya udah 4 bulan ini, ya udah kita juga jadi berkembang kan, mulai dari pengetahuan terhadap pembelajaran, kepemimpinan, ya mau nggak mau kita harus, oh ini manfaatnya ternyata seperti ini gitu kan. Ya, kita juga bisa contohin secara tidak langsung kepada teman-teman sih gitu. Mungkin Betul, Bu modul 1.1 terus 1.2 kita itu masih apa sih ini gitu loh. Ya kan? Karena cuman sebagai apa ya, teori. Kayak filosofi Ki Hajar Dewantara, apa sih ini gitu. Kita belum mendusin, maksudnya belum ngerti apa sih yang dimaksud pendidikan guru penggerak. Ternyata Iya. pas di modul 3, wow, amazing banget. Modul 2 mulai dari visi misi, kemudian dari terus apa itu sih? loh, segitiga restitusi itu berasa banget buat kita. Iya, banget. Udah mulai terasa ya. Udah mulai terasa, oh iya kayak gini, nggak cuma teori. Jadi ada pemanfaatannya juga buat apa sih, menunjang proses pembelajaran di sekolah. Emang banyak sih manfaatnya, bukan ada lagi, banyak manfaatnya. Jadi guru tersadar kita tuh harus seperti apa menangani anak atau kasus siswa ya kan. Iya. Tidak boleh menjudge anak, ih kamu males, kamu nggak ini. Kita kan harus tahu latar belakangnya dulu. Ternyata oh begitu. Nah sekarang makin kesini benar kata Bu Haji Ucu ya, makin terakhir kita malah diajarkan untuk jadi apa tadi ya, mungkin mengarah ke pemimpin ya. Ini materinya kan kesini semua kan. Ini udah kayak modal sosial, modal fisik itu kita kayak mikirin sumber daya kita di satu sekolah, ya nggak sih? Baca modul 3.2, waduh keren banget. Saya belum mimpin jadi kepala sekolah, tapi udah luar biasa. Kita harus istilahnya kita udah punya dasar ini, udah belajar ini kita udah punya dasar. Iya, kayak kemarin yang coaching, ternyata kalau yang dulu kan hanya sebagai untuk laporan doang. Ternyata di coaching ini harus ada pra, harus ada observe sampai ke pasca kan. Nah, kalau dulu kan kayak supervisi kan juga sama kayak gitu. Betul. Lipstick aku masih ada nggak sih? Ya, kita di kepala sekolah ya gitu ya. Saya kemarin wawancara kepala sekolah, pengalaman saya wawancara kepala sekolah. Malah saya balik diwawancarai. Saya Neng, katanya. Saya Neng itu enggak pendidikan. Jadi kepala sekolah itu dulu ya karena kebutuhan, ya kan? Karena guru-guru, karena kepala sekolah itu sedikit, jadi guru-guru yang udah lama diangkat jadi kepala sekolah. Tapi kalau kamu ini benar-benar digembleng, ya belum praktek tapi teorinya udah banyak. Gimana pengalaman kamu? Saya diwawancarain sama kepala sekolah. Coba itu. Ya kebalikan Bu. Itu artinya ya calon. Betul. Jadi diwawancarai dulu. Jadi saya bilang aja kebalikan, kalau Ibu praktek dulu baru teori, kalau saya teori dulu baru praktek. Gitu. Beda dengan Bu Atik. Kalau Bu Atik mah udah praktek duluan ya Bu Atik ya. Iya, dia udah kaliber. Enggak, beda. Kalau kemarin waktu lagi jadi kepala sekolah itu kita nggak ada pra observasi dan pasca observasinya aja. Jadi tahu-tahu tuh aku mau langsung observasi aja. Itu bedanya. Jadi ternyata pembelajaran itu ternyata penting banget, coaching itu penting banget gitu. Gitu ya. Jadi kalau Bu Atik mau supervisi aja ya. Waktu sebelum masuk aja gitu. Iya, maksudnya liatin guru ngajar aja supervisi tanpa ada kegiatan pra atau pasca ya. Nah, begitu juga dengan para pengawas gitu ya. Kalau para pengawas misalnya mereka datang, itu mereka nggak ada obrolan dulu pra observasi. Jadi gini, Bu, saya kesini tujuannya ingin begini gitu. Ntar habis itu pasca observasi juga nggak ada. Jadi, oh tadi Ibu pembelajarannya begini, apa yang Ibu dapat gitu. Itu nggak ada. Pengawas pun juga seperti itu. Jadi terkesan bukan observasi tapi sidak ya Bu Atik ya? Iya memang. Zaman dahulu kayaknya terkesan iya. Jadi kalau mau kedatangan monitoring, misalnya monitoring pengawas gitu, mau supervisi itu kayak udah pada tegang gitu. Betul Bu Atik, udah tegang duluan. Mau diapain nih gitu? Oh diperiksa RPP-nya, udah tegang aja. Padahal sih sebenarnya kalau sebelum diomonginnya dulu nih Bu, saya besok mau supervisi, tujuannya untuk
melihat kesiapan ibu kan gitu. Itu jadi enak gitu yang lainnya Betul. gitu. Jadi si Tapi guru itu merasa pengalaman saya bukan diobservasi gitu. Tapi pengalaman kepala sekolahku karena, memang sering banyak, apa ya, belajar dari PMM, ini sama nih kayak yang di kita di guru penggerak. Jadi sebelum aku komunikasi sama beliau, "Oh kamu lagi modul ini ya?" Jadi beliau itu sebenarnya udah tahu, "Oh iya harus ada ini sekarang," begitu. Makanya pengawas sekarang juga kalau supervisi nggak di belakang terus ngeliatin RPP kita, enggak. Jadi kayak misalkan di awal, oh udah bagus. Jadi justru pengawas ini kemarin yang aku supervisi malah mengajarkan anak-anak juga di depan kelas kemarin. Pengawasku Berarti tuh yang kemarin supervisi. langkah-langkahnya sama dengan pendidikan kita ini ya? Iya, Iya. betul. Karena Kepsek aku lebih banyak bermain di PMM yang sama nih kayak yang Jadi sedang kata kita kata pelajari. teman aku yang angkatan 7 ya, angkatan 7 guru penggerak itu, dia bilang, guru penggerak itu tuh gunanya untuk kita jadi pemimpin. Jadi bukan membahas tentang kita, mengajar lagi di dalam kelas, itu tidak. Maksudnya kemarin itu kayak pembelajaran diferensiasi itu, kita cuma harusnya nih kepala sekolah tuh paham gitu loh, kepala sekolah tuh paham apa pembelajaran diferensiasi. Jadi pada saat mereka supervisi guru, mereka sudah paham seperti itu. Gunanya seperti itu sih gitu. Makanya kata teman aku beda PPG dengan guru penggerak itu beda pembelajarannya. Kita lebih ke pemimpin gitu, pemimpin pembelajaran seperti itu. Makanya aku nyoba guru penggerak bagaimana rasanya. Sampai kemarin teman aku tuh dari PMP dia bertanya manfaatnya apa jadi ikut guru penggerak gitu. Iya Ibu. Bu Fasil apa tuh? Halo, Ibu Ati. Iya Ibu. Nggak dengar suara Ibu nggak? Dengar. Mana Pak Ibu? Dengar. Dengar. Ya. Dengar Ibu. Oh iya, saya mau ya, baik-baik. Terdengar ya. Ibu. Nah, Ibu itu ya, Ibu mau ke bor yang lain. Iya. Baik, Monggo Ibu. Bu, monggo. Jadi guru penggerak itu ada 3. Modul 1, modul 2, modul 3. Modul 1 itu kayak ibarat saya makan sayur asem. Modul 1 itu saya disuruh cicipin dulu rasanya. Ya nggak sih? Betul. Modul 2 saya ngerasain sayur asem itu kok enak banget, sedap banget. Modul 3 saya nagiin. Betul nggak sih? Plus Butuh udah lengkap dia di modul berikutnya udah lengkap, bukan cuma Iya. sayur asam doang. Butuh Ternyata ilmu. ada sambelnya, ada ikan asinnya. Iya, Aja makin lengkap. Iya, akhirnya kita menikmati. Gimana Jupe? Tuh. Ya? Akhirnya Ruko besok sayur asem ya. Iya, sayur asam. Saya punya utang sama Ibu Atik karena dia udah naruh saham sama saya, sambel itu masih ada tempatnya. Mana rengginang? Udah tutup, orangnya lahiran, yang bikin rengginang orang lahiran. Padahal aku bolak-balik lo ke kelas, tapi aku nggak dapet sambel dari kalian. Oh, kita nggak boleh bawa Kita nggak makanan. bikin sambel, Nggak Ibu. boleh. Kita nggak boleh bawa makanan, nggak boleh padangan gitu. Karena Bolehnya? gizi kita itu udah Bolehnya? tercukupi sama materi-materi loka. Padahal di meja kita banyak makanan. Iya, padahal kan aku mau main tuh ke ituan, mau main ke mana? Ke kelas. Bu Hikmah nggak ada. Mau ngambil makanannya nggak ada. Kalau nemuin saya harus diatur dulu schedule-nya, Bu. Susah. Masya Allah, pejabat beda ya. Pejabat daerah. Ya, izin ke toilet dulu. Aduh ya Allah. Ini sampai jam berapa ya, Bu? 90 menit kita nih diskusi. Berarti sampai tadi jam berapa ya? Aku nggak ngeliat lagi jamnya. Sekarang jam 4. Jam 4. Bukannya harusnya sampai jam ini ya? Kan kita itunya jam berapa selesainya? Jam 4.30 ya? Jam mana sih ya?
Iya, sampai enggak jam 4.30 setengah 5. Sekarang jam 4. Bu Jupe udah berapa lama mengajar? Aku alhamdulillah tahun ke-14, Ibu. Tahun ke-14. Iya di sini. Oh, subhanallah. Ibu pasti lebih lama. Aku tahun pertama kalau di sekolah baru. Oh, Kalau di sekolah lama 19 tahun. Masya Allah. Di Ya, mana, Bu? makanya Kalau yang lama, kalau lama di mana yang lama? TK umum sih, TK umum tapi tidak berbentuk sentra. Tapi sekarang kan aku pindah ke sekolah TK Islam pertama, TK Islam, terus udah gitu pembelajarannya berbentuk sentra gitu. Jadi belajar lagi. Masya Allah. Masih semangat belajarnya Karena sama emang aku. aku pengen banget aku ngajar di sentra gitu. Ternyata diberi kepercayaan untuk ngajar sentra gitu. Insya Allah. Di sana hujan nggak sih Bu? Di sini soalnya hujan deras banget dari tadi. Panas, Ibu. Oh, panas ya? Udah cerah, nggak mendung sih, cerah. Cerah Iya, di banget. sini hujan deras. Kita foto-foto dulu. Kelompok lain pada foto-foto. Foto-foto, ayo. Ayo, Bu Dewi. Cepet. Aku foto nih. Ya dong. 1, 2, 3. Gaya Oke. buat Gaya buatik. Dikasih liputan. Gaya batik. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan berdua untuk kembali ke main room ya. Silakan Udahan, Ibu. Ibu tunggu di main Baik room ya. Ibu. Ya, baik Ibu. Terima kasih kelompok 2 yang sudah berdiskusi. Ibu tunggu kembali di main room-nya. Sekarang Ibu mau tutup dulu recordingnya. Ya Bu Sri, kita masuk ke main room.